Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindya Astuti. Di sini saya akan membahas mengenai explicit cursor. Setiap pernyataan SQL yang dijalankan oleh server Oracle memiliki individual cursor yang terkait dengannya. Ada dua jenis kursor. Yang pertama, implicit cursor, dideklarasikan oleh semua DML dan PL/SQL select statement. Yang kedua, explicit cursor, dideklarasi dan dinamai oleh programmer. Controlling explicit cursor. Yang pertama, declare, menamai SQL area, lalu open, mengidentifikasi active set, lalu fetch, memproses baris saat ini ke dalam variabel, lalu empty, tes untuk exciting rows, mengembalikan ke fetch jika rows ditemukan, lalu ada close, release active set. Deklarasikan kursor. Sintaksnya cursor name is select statement. Jangan memasukkan klausa into pada deklarasi kursor. Jika memproses baris dalam urutan tertentu diperlukan, gunakan klausa order by pada query. Opening cursor. Sintaknya open cursor name. Open cursor untuk menjalankan query dan mengidentifikasi active set. Jika query tidak mengembalikan baris, tidak ada exception yang muncul. Gunakan atribut cursor untuk menguji hasilnya setelah pengambilan. Mendapatkan kursor. Sintaknya fetch cursor name into variabel 1, variabel 2, dan seterusnya. Record name. Ambil nilai baris saat ini ke dalam variabel, masukkan jumlah variabel yang sama, cocokkan setiap variabel agar sesuai dengan posisi kolom. Yang selanjutnya, closing cursor. Sintaknya close cursor name. Close cursor setelah menyelesaikan pemrosesan baris. Buka kembali kursor jika perlu. Jangan mencoba mengambil data dari kursor yang telah ditutup. Atribut dari explicit cursor. Yang pertama is open, tipenya boolean. Bernilai true jika kursornya terbuka atau open. Yang kedua, atribut not found, tipenya boolean, bernilai true jika tidak mengembalikan satu baris apapun. Atribut found dengan tipe boolean mengembalikan true jika mengembalikan baris. Komplement dari not found. Atribut row count, tipenya number, bernilai jumlah dari baris yang dikembalikan. Atribut is open cursor. Ambil baris hanya ketika kursor terbuka. Gunakan atribut cursor is open sebelum melakukan pengambilan untuk menguji apakah kursor terbuka. Contoh, if not emp cursor is open, then open emp cursor. And if loop fetch emp cursor, dan seterusnya. Controlling multiple fetch. Memproses beberapa baris dari explicit cursor menggunakan loop. Ambil satu baris dengan setiap iterasi. Gunakan atribut explicit cursor untuk menguji keberhasilan setiap pengambilan.
atribut not found dan row count. Gunakan atribut kursor row count untuk mengambil jumlah baris yang tepat. Gunakan atribut kursor not found untuk menentukan kapan harus keluar dari loop. Contohnya seperti pada gambar berikut. Kursor dan records. Memproses baris active set dengan mengambil nilai ke dalam PL/SQL record. Contohnya seperti pada gambar di samping. Perintah tersebut hasilnya seperti pada tabel di bawah. Cursor for loops. Cursor for loop adalah cara pintas untuk memproses eksplisit kursor. Operasi implisit, ambil, keluar, dan tutup. Catatan tersebut dinyatakan secara implisit. Sintaknya, for record name, in cursor name, loop, statement 1, statement 2, dan seterusnya, end loop. Cursor for loops menggunakan subquery. Tidak perlu mendeklarasikan kursor. Contohnya, langsung ke begin end, tidak perlu deklarasi. Yang selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama, jalankan skrip berikut untuk membuat tabel baru dengan nama TopDocs dan menyimpan gaji salary dari pegawai. Create tabel TopDocs salary number 82. 2. Buat program PL/SQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya 5. Berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Keterangan menggunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilai pada blok PL/SQL blok melalui variabel substitusi ISQL+. Jika 2 pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel TopDocs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N 90, atau lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Jawabannya seperti berikut. Set server output on, define, vmax count 5, declare cursor empty table is select bintang from employees order by salary dash vcount number 90, vflag number. Begin for emp record in emp table loop. If vcount kurang dari 5, then select count into vflag from TopDocs where salary sama dengan emp record salary. If vflag sama dengan 0, then insert into TopDocs values emp record salary. Vcount sama dengan vcount plus 1. Lalu dbms output put line salary menampilkan emp record salary. Lalu yang ketiga, buatlah program PL/SQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya, letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 100 atau 124, tampilkan pesan last name gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name gaji tidak perlu dinaikkan. Keterangan, ketik set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PL/SQL setiap kali menjalankan program. Jawabannya yang pertama, set echo off. Lalu set server output on, define pdepno 50, declare cursor emp table is select bintang from employees where department ID sama dengan pdepno 50, order by salary descending. Vcount number 90, begin for emp record in emp table loop. If emp record salary kurang dari 5.000 and emp record manager sama dengan 101 or record manager ID-nya 124.
Then the BMS output put line IMP record last name gaji perlu dinaikkan. Jika salarinya lebih dari sama dengan 5.000, maka yang ditampilkan record last name gaji tidak perlu dinaikkan. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.